Bayangkan sebuah dunia di mana kerja bukan lagi dari jam 9 sampai 5. Bukan lagi gaji bulanan, dengan kontrak tetap. Kita hidup dari satu order ke order lain. Dari klien ke klien berikutnya, inilah dunia gig economy. Pertanyaan besar muncul, apakah ini bentuk kebebasan baru atau wajah modern dari ketidakpastian kerja? Mari kita bahas lebih dalam tentang fenomena ini, mulai dari definisi, contoh, hingga dampaknya di Indonesia. Gig economy adalah istilah untuk pekerjaan berbasis platform, fleksibel, dan dibayar per tugas. Secara global kita mengenal Uber, Lyft, Fiverr, hingga Airbnb. Di Indonesia ada Gojek, Grab, dan Shopee. Gig economy menjanjikan fleksibilitas, tapi juga menghadirkan risiko besar. Tidak ada jaminan pekerjaan tetap, tidak ada cuti berbayar, tidak ada asuransi, dan tidak ada kepastian penghasilan bulanan. Konsep Zero Hours Contract banyak dikenal di Inggris dan Amerika. Pekerja hanya dipanggil ketika perusahaan butuh. Tidak ada jam minimum, tidak ada kepastian penghasilan. Istilah ini jarang dipakai di Indonesia, tapi praktiknya ada. Driver ojol, kurir paket, pekerja event freelance, semuanya bekerja hanya jika ada order. Mereka tidak memiliki jaminan minimum jam kerja, tidak ada kontrak jangka panjang, dan hanya mengandalkan permintaan harian. Di Indonesia, gig economy tumbuh pesat. Jutaan orang kini menggantungkan hidup pada platform digital. Dari pengemudi ojek online hingga freelancer desain dan penulis konten, semua menjadi bagian dari ekosistem ini. Keuntungannya jelas, fleksibel, bisa jadi penghasilan tambahan. Tapi sisi gelapnya juga nyata. Jam kerja panjang, tidak ada BPJS ketenagakerjaan, tidak ada pensiun, dan pendapatan naik turun drastis setiap hari. Ambil contoh ride-hailing seperti Gojek dan Grab. Bagi banyak orang, ini jalan keluar dari pengangguran. Tapi kenyataan di lapangan pahit, bonus dan insentif berubah, tarif turun, sementara biaya operasional tetap tinggi. Banyak driver bekerja 10 hingga 12 jam sehari hanya untuk mencapai target minimal. Mereka bekerja keras tanpa kepastian. Apakah pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Airbnb juga membawa fenomena serupa. Di Bali, Airbnb mengubah wajah pariwisata. Banyak warga lokal menyewakan rumahnya, tapi harga sewa jangka panjang melonjak, membuat warga kesulitan mencari tempat tinggal terjangkau. Di satu sisi ada peluang ekonomi, di sisi lain ada gentrifikasi dan ketimpangan. Airbnb memberi keuntungan pada sebagian orang, tapi juga membuat persaingan semakin berat bagi warga lokal yang tidak ikut terjun. Ekonomi gig menciptakan lapangan kerja, tapi dengan kualitas yang berbeda. Tidak ada kepastian, tidak ada stabilitas. Generasi muda banyak masuk sektor ini karena fleksibel, tapi dalam jangka panjang ada risiko besar. Risikonya antara lain kesenjangan sosial, utang, dan minimnya jaminan sosial. Bahkan sektor formal tertekan karena perusahaan lebih memilih kontrak gig daripada mempekerjakan karyawan tetap dengan gaji bulanan. Di Uni Eropa dan Inggris, pemerintah mulai bertindak. Beberapa negara mengharuskan perusahaan memberikan status pekerja penuh waktu kepada driver yang aktif dalam jumlah jam tertentu. Di Spanyol,
Hukum Rider Law mengatur bahwa pengemudi delivery harus dianggap sebagai karyawan, bukan freelancer. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menuju ke arah yang sama dalam waktu dekat? Indonesia menghadapi dilema. Di satu sisi gig ekonomi membuka peluang kerja di era digital. Tapi tanpa regulasi jelas, ini bisa jadi bom waktu, jutaan pekerja tanpa jaminan, tanpa kepastian, dan tanpa perlindungan hukum. Pemerintah mulai bicara tentang aturan, tapi sampai saat ini, perlindungan masih minim. Masa depan gig ekonomi akan ditentukan oleh bagaimana negara, perusahaan, dan pekerja menemukan keseimbangan baru. Ekonomi gig adalah paradoksi. Di satu sisi, ia membuka pintu kebebasan dan fleksibilitas. Di sisi lain, ia mengunci jutaan orang dalam ketidakpastian. Ini masa depan kerja yang bebas, tapi rapuh. Pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah kita ingin masa depan kerja yang lebih bebas, tapi rapuh, atau stabil, tapi kaku? Tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk diskusi selanjutnya.